Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju takwa yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga diri kita bagaimana semampunya, melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah dan harus mampu meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini benar-benar digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang mendapat balasan kehidupan layak sejahtera sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya setiap tibanya hari raya Idul Fitri kita rayakan dengan membangun dua hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, yang dilakukan dengan mengagungkan asma Allah, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar,
solidaritas sosial, serta kewajiban dan tanggung jawab kita kepada sesama lebih membutuhkan. Setidaknya agar mereka dapat ikut merayakan, bergembira merayakan Idul Fitri. Semoga puasa kita dan segala bentuk ibadah kita yang menyertainya seperti sholat tarawih, sholat malam, tadarus Al-Quran, infak sedekah, zakat fitrah sampai sholat Idul Fitri pagi ini, semuanya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya dan tidak akan mungkin kembali. Puasa yang akan datang adalah puasa Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Itu pun kalau umur kita ditambah, ditakdirkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ketemu dengannya. Ini kita memasuki bulan Syawal, yang berarti bulan peningkatan. Peningkatan dalam berbagai kegiatan hidup dan kehidupan. Karena amal perbuatan kebajikan tidak mengenal titik akhir, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai mengerjakan sesuatu, bersiaplah dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu yang lain, dan kepada Tuhan pula hendaknya kalian berharap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa bukan hanya proses penanaman nilai saja, lebih dari itu adalah pembuktian kita yang harus kita tunjukkan selepas bulan Ramadan, setidaknya dalam 3 sisi nilai ukur, yakni ukuran keyakinan, tingkah laku, dan hubungan sesama. Yang pertama, ukuran keyakinan dimaksudkan agar kita mampu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang lain, dari yang dituhan-tuhankan oleh mereka, mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekutu dan sesembahan yang lain, yang mampu mengembangkan hubungan percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peningkatan kualitas sholat wajib, jumlah sholat sunnah, dan qiyamul lail, keseimbangan pikir dan zikir, dan seterusnya, sehingga mampu merubah harakatnya dari tingkat muslim dan mukmin menjadi tingkat muhsin, suatu tingkatan makom yang merasa senantiasa terpantau oleh pengawasan dan kendali radar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, sebagaimana digambarkan dalam dialog percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Fa akhbirni ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Maka kabarkanlah kepadaku Muhammad tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu. Ukuran yang kedua adalah tingkah laku. Dimaksudkan agar setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, mampu memiliki tingkah laku dan melaksanakan nilai-nilai moral. Di antaranya adalah seperti amanah dan semangat kerja. Amanah pada dasarnya berkaitan dengan kepercayaan atau mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Seseorang dikatakan amanah apabila dapat melaksanakan dan sanggup memegang teguh serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kualitas amanah seseorang sangat tergantung dari kadar iman yang dimilikinya. Amanah adalah tanda
di samping sekaligus dapat memperteguh kebersamaan dan solidaritas sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ajaran Islam yang secara nyata mendorong umatnya untuk memperteguh kebersamaan dan memiliki tanggung jawab dan kesadaran sosial adalah zakat, infak, dan sedekah. Dalam Al-Quran, sholat dan zakat disebut beriringan sebanyak 82 kali ayat, sehingga keduanya sulit untuk dilaksanakan secara terpisah sendiri-sendiri atau dipisahkan. Sholat lebih bernilai hubungan vertikal hablum minallah dengan tujuan membersihkan dan mensucikan jiwa, sedangkan zakat lebih bernilai hubungan horizontal sesama manusia dengan tujuan membersihkan, mensucikan harta. Dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ajaran Islam yang lain secara nyata juga mendorong umatnya untuk memperkokoh kebersamaan, memiliki tanggung jawab dan kesadaran bersosial adalah silaturahim. Silaturahim adalah hubungan kasih sayang. Melalui silaturahim dapat menghangatkan dan menyemarakkan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sebaliknya, hubungan sesama manusia akan bermakna dan mungkin dingin dapat menjadikan hangat dan mesra setelah benar-benar ukhuwah, saling menghormati, saling mengunjungi, bermuajahah, tatap muka, jabat tangan, berbadu hati, dapat mengubah anggapan menyendiri-sendiri menjadi bersama dalam kekeluargaan. Kesibukan sehari-hari kadang dapat menyebabkan lalu lintas silaturahim menjadi macet, setidaknya tersendat. Karena dunia semakin modern, orang cenderung menjadi egois, mementingkan dirinya sendiri, menjadi materialis, memandang kehidupan ini hanya berdasarkan harta dan uang saja. Akibatnya, jalinan ukhuwah yang ditandai dengan silaturahim menjadi terputus lantaran tingkat kekayaan dan kekaryaan yang berbeda. Hanya lantaran gengsi dan posisi, hubungan silaturahim menjadi tidak serasi. Hanya lantaran perbedaan uang dan ruang, hubungan silaturahim menjadi renggang. Hanya lantaran perbedaan pangkat, hubungan silaturahim menjadi tersendat. Hanya perbedaan pendapat, hubungan silaturahim menjadi tidak sehat. Hanya lantaran berbeda pendapatan, hubungan silaturahim menjadi tidak berjalan. Hanya lantaran beda bangunan rumah, hubungan silaturahim menjadi tidak ramah. Hanya lantaran beda pagar, hubungan silaturahim menjadi pudar. Dan hanya perbedaan status, hubungan silaturahim menjadi terputus. Dalam dunia modern sekarang ini, arti silaturahim semakin dirasakan penting untuk menjembatani jarak pemisah antara pribadi dan golongan, bangsa dan negara. Dunia kini telah menjadi keluarga besar, global, dan bumi telah menjadi semakin kecil, bagaikan kampung raksasa berkat teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih. Namun di antara hati dengan hati sesama insan bukan bertambah dekat dan akrab, karena hidup yang dilandasi falsafah materialisme, individualisme. Maka menurut seorang filosofi orang barat yang berbahasa Inggris yang bernama Thomas Hobbes, beliau mengatakan homo homini lupus, bahwa manusia itu bagai serigala bagi manusia yang lain, dan itulah sebuah keadaan yang berlawanan dan tragedi bencana manusia dan kemanusiaan abad modern sekarang ini. Tanpa silaturahim akan berakibat terjadinya terputusnya hubungan yang melahirkan apatisme, rasa tidak peduli, dan apatisme yang pada gilirannya akan melahirkan sinisme, rasa tidak senang, dan ujungnya yang terakhir akan menimbulkan konflik, perselisihan, kecemburuan, keberingasan, dan semacamnya.
tetapi yang lebih penting adalah hasil penanaman dan pembuktian nilai-nilai Ramadan dan Idul Fitri dalam hidup dan kehidupan sehari-hari pada bulan-bulan ke depan oleh semua pihak, utamanya para pemimpin, baik pemimpin keluarga, masyarakat maupun pemimpin bangsa, agar terhindar dari ancaman terputusnya jalur hubungan silaturahim, hubungan anak dengan orang tua, hubungan manusia dengan sesama, hubungan bawahan dengan atasan, hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga selalu dikuatkan hubungan kita kepada sesama, lebih-lebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk menjaga hubungan-hubungan tersebut, dan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim, washkuru